Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamsi, CGP dari Penajam Pasir Utara. Koneksi antar materi modul 3.2. Memimpin pembelajaran dalam pengenalan sumber daya. Di dalam modul 3.2, kita berperan sebagai pemimpin yang dapat menggerakkan komunitas dan lingkungan sekolah dan memanfaatkan potensi ekosistem untuk berdaya guna sekolah dan masyarakat. Dari sudut pandang ekosistem, sekolah merupakan biotik dan abiotik. Dari unsur biotik dan abiotik, keduanya ini interaksi yang harus selaras dan seimbang. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah adalah kepala sekolah, guru, murid, staf tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah. Sedangkan abiotik adalah keuangan, sarana, dan prasarana. Dalam modul 1.1 menayangkan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pada modul 1.3, kita belajar untuk mencapai visi sebagai guru penggerak melalui inisiatif perubahan yang berbasis kekuatan dan aset potensi. CGP menjadi pemimpin pengambilan visi pribadi, menentukan kekuatan dalam diri dan potensi pada murid, merencanakan dan mengelola strategi perubahan. Ada beberapa hal yang penting dalam membangun budaya positif, yaitu diantaranya tujuan membangun budaya positif adalah menumbuhkan karakter anak. Tujuan akhir dari disiplin adalah agar anak memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka dan menghargai dan mereka sendiri dan orang lain. Tindakan guru yang tepat yaitu dengan bertanya dan membuat kesepakatan agar mendorong motivasi intrinsik. Di modul 2.1, untuk mengoptimalkan kodrat dan potensi anak, pemimpin pembelajaran diarahkan untuk memfasilitasi kebutuhan belajar anak dengan menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu dengan mendesain pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan relevan. Produk kesempatan demonstrasikan pemahaman, produksi ragam tahap, scaffolding, jalur belajar, konten, pengetahuan, keterampilan, afeksi, rasa, reflektif, mendefault, emosi positif. Pembelajaran yang berpihak kepada murid menumbuhkan kenyamanan dan kesejahteraan psikologis atau yang disebut dengan well-being pendidikan di sekolah. Kompetensi sosial yang meliputi keterampilan sosial atau resiliensi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran diri, pengelolaan diri, dan kesadaran sosial atau empati. Untuk melatih kesadaran penuh atau mindfulness, kita harus berpikir positif. Pendekatan yang kita gunakan yaitu pendekatan berdasarkan aset atau asset based thinking. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan cara fokus kepada aset dan kekuatan atau best thinking.
Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan cara fokus kepada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir kesuksesan yang telah diraih, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang berdasarkan visi dan kekuatan, dan merencanakan rencana aksi yang sudah diprogram. 7 aset dan modal utama yang dapat digunakan untuk mengembangkan di sekolah, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal politik, modal finansial, dan modal agama dan budaya. Berdasarkan kekuatan aset tersebut, kita diajak untuk bertumpu pada pikiran, memusatkan perhatian pada pikiran, pada apa yang dikerja, pada apa yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan potensi positif, yang hal ini dapat dilakukan dengan melakukan coaching mindfulness. Prinsip dari coaching yaitu coach sebagai peserta menyadari semua yang terjadi setiap saat dan terbuka serta ingin tahu lebih banyak untuk bantu coach menemukan potensinya. Di tengah antusias kita untuk membangun sekolah dengan murid yang merdeka, tentu adanya timbul dilema atau bujuk moral. Seorang pemimpin harus mengambil keputusan dengan cara 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah keputusan. Bagja. Buat pertanyaan utama, ambil pembelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi, dan marilah kita memulai prakarsa perubahan melalui inquiry apresiatif dengan alur bagja dengan sisi positif atau kekuatan atau aset untuk meningkatkan layanan pendidikan di sekolah yang berpihak pada murid. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih.